Kembali lagi dengan Ibu Desi, kita akan membahas bilangan eksponensial bagian yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif dan bilangan bulat dengan eksponen bilangan nol. Sedikit mengulang ya. Diketahui bentuk umum dari bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 3 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Atau jika dihitung hasilnya adalah 1 per 9. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah 1 per 3 pangkat min 2? Nah, apakah ada yang bisa menghitungnya? Berapa hasil dari 1 per 3 pangkat min 2? Ya, betul. Hasilnya adalah 9. Wah, bagaimana bisa dapat hasilnya 9? Nah, pada saat kamu menghitungnya, coba kembalikan lagi kepada bentuk umum dari bilangan bulat dengan eksponen bilangan bulat negatif. Maka, kamu pasti akan menemukan jawabannya. Materi yang telah kita pelajari sebelumnya juga adalah mengenai bilangan bulat dengan eksponen bilangan nol. Seperti kita ketahui, bahwa semua bilangan pokok yang dipangkatkan dengan nol hasilnya adalah 1. Sebagai contoh, 100 pangkat 0 hasilnya adalah 1. X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi memang semua yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, tadi itu baru merupakan review dari pelajaran sebelumnya. Saat ini kita akan masuk kepada target pencapaian kita untuk materi yang saat ini akan kita bahas. Target yang pertama adalah kita mampu mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif dan sebaliknya. Lalu yang selanjutnya kita bisa mengenal bilangan pecahan berpangkat positif dan negatif. Jadi kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai bilangan bulat berpangkat, saat ini kita akan membahas mengenai bilangan pecahan berpangkat. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Apabila kita diminta untuk mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif, atau sebaliknya, pangkat negatif menjadi pangkat positif, maka kita benar-benar menggunakan acuan dari bentuk umum dari pangkat negatif. Sebagai contoh, A pangkat min 2 apabila kita merubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 1 per A pangkat 2. Nah, bagaimana dengan yang ini? Min 3 X pangkat min 5. Apabila kita diminta untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, maka hal pertama yang harus kita cek adalah yang mana yang merupakan pangkat negatif. Dalam hal ini, bilangan negatif ada 2, ada min 3 dan min 5. Namun, yang mana yang merupakan pangkat? Betul, yang merupakan pangkat adalah min 5. Maka yang kita olah adalah yang min 5-nya. Sehingga di sini mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dari min 3 X pangkat min 5 hasilnya adalah min 3 per X pangkat 5. Sekali lagi, bagaimana bisa? Yang diolah hanya X pangkat min 5-nya. Nah, kembali kepada pernyataan yang ada di atas tuh. Kita mau mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Berarti kita harus mencari yang mana yang merupakan bilangan berpangkat.
Yang merupakan bilangan berpangkat adalah X pangkat min 5. Sehingga kita harus mengarahkannya kepada bentuk umum bahwa X pangkat min 5 itu sama dengan 1 per X pangkat 5. Sampai sini udah bisa memahami ya? X pangkat min 5 itu sama dengan 1 per X pangkat 5. Sedangkan yang min 3-nya itu tetap saja. Maka sebenarnya langkahnya adalah min 3 dikali 1 per X pangkat 5. Tapi karena min 3 dikali 1 hasilnya min 3, maka hasilnya adalah min 3 per X pangkat 5. Nah, sampai sini semuanya paham? Nah, itu adalah mengenai mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif atau sebaliknya. Ya. Saat ini kita akan masuk ke dalam materi pecahan berpangkat. Kalau kamu lihat contoh yang ada saat ini sebenarnya adalah satu bentuk yang kamu tidak asing lagi. Karena ini sudah dibahas pada bagian yang pertama. Kalau masih ingat, ada 5 sifat yang berkaitan dengan bilangan bulat berpangkat bilangan positif. Yang ada 5 sifat itu. Nah, sebelum kita mengaitkannya, terlebih dahulu kita lihat secara sederhananya. Kita tahu bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang dikalikan sejumlah pangkatnya, gitu ya. Berarti tidak berbeda dengan bilangan pecahan yang dipangkatkan. Contohnya sepertiga pangkat 3. Artinya kita mengalikan sepertiga sebanyak 3 kali. Jadi sepertiga pangkat 3 adalah sepertiga kali sepertiga kali sepertiga, yaitu 1 per 27. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sepertiga pangkat 3 itu kan sebenarnya bentuk sepertiga ini sama dengan pembagian, betul ya? Sepertiga ini sebenarnya bentuk lainnya adalah 1/3. Ya kan? Nah, kalau dilihat 1 dan 3 ini kita anggaplah bilangan pokok, sehingga mereka berdua berbeda. Kemudian dipangkatkan. Nah, ini berarti kita menggunakan sifat yang ke-5. Semuanya berhak mendapatkan pangkat tersebut. Sehingga dengan kata lain, 1 berhak mendapatkan pangkat 3 dan 3 juga berhak mendapatkan pangkat 3. Jadi, 1 pangkat 3 itu kan sama dengan 1 kali 1 kali 1 itu adalah 1. Lalu 3 pangkat 3 adalah 27. 3 kali 3 kali 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 27. Hasilnya tetap sama, bukan? Nah, disinilah serunya matematika. Apabila memang kita dapat menerapkan konsepnya, maka hasilnya akan selalu sama. Sejauh kita menghitungnya dengan teliti ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Semoga semuanya dapat mengerti mengenai 2 materi yang baru kita bahas tadi, yaitu bagaimana mengubah pangkat bilangan negatif menjadi positif atau sebaliknya, dan juga mengenai bilangan pecahan yang berpangkat. Oke, sekarang waktunya kita akan mencoba berlatih dengan apa yang sudah kita dapatkan. Oke, seperti biasa ada beberapa soal tantangan yang diberikan kepada kalian. Silahkan dicoba ya. Nah, yang pertama ini kalian diminta untuk menghitung hingga bentuk yang paling sederhana dan pastikan pangkatnya adalah pangkat positif ya. Lalu yang kedua, kalian diminta untuk membuktikan apakah benar bentuk yang sebelah kiri itu jika dihitung sedemikian rupa hasilnya adalah 1. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. God bless you.